وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca surah Al-Alaq dengan sedikit penjelasan tentangnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Kalla, sekali-sekali jangan. Innal insan, inna sungguh, al-insan manusia itu, layatagha, la betul-betul, yatagha akan tagha lewat batas, an dengan sebab ra'a dia melihat hu dirinya, dia melihat, dia meyakini, dia memandang dirinya, istaghna telah banyak hartanya, telah berkecukupan. Inna sungguh ila rabbika hanya kepada Rabb engkau ar-ruj'a kembalinya segala sesuatu. Baik. 5 ayat sebelumnya adalah 5 ayat yang pertama tuh turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat ini 5 ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu besar tentang wajibnya menuntut ilmu dengan membaca, menulis, berupaya yang disertai dengan hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan itu manusia akan selamat, manusia akan mulia. Manusia yang tercipta dari segumpal darah akan dimuliakan semulia-mulianya dengan saat mereka menerima Iqra itu, membaca, menuntut ilmu, menulis, mengikat ilmu dengan pena. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengecam, membentak. Kalla, manusia juga. Kenapa Allah kecam? Innal insan, sungguh manusia itu la yatagha, la betul-betul yatagha, tagha lewat batas. Tenanisi kalena. Lupa dia tercipta dari apa? Lupa dia bersumber dari apa? Manusia tagha. Apa sebabnya? Ar-ra'ah, dengan sebab dia melihat dirinya, dia menganggap dirinya istaghna, sudah tidak perlu orang lain, sudah terlalu banyak harta, ada kedudukan. Allah ingatkan, inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu ar-ruj'a, kembalinya segala sesuatu. Ini 3 ayat sangat luar biasa. Dan 3 ayat ini turun tidak bersamaan dengan 5 ayat pertama. Ada ayat-ayat Quran turun 1 surah. Ada ayat-ayat Quran turun ayat per ayat atau beberapa ayat sesuai dengan kondisi hikmah-hikmah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat itu. Seperti ini. Kemudian disusun, Nabi yang tuntunkan, tempatkan ayat ini di sini. Ayat ini sambungannya. Ayat ini di sini sambungannya. Sahabat menghafal seperti itu. Baik, para ulama menjelaskan kalau 5 ayat yang pertama menjelaskan sifat manusia yang berhasrat dalam menuntut ilmu, maka yang kedua sifat manusia yang berhasrat dalam mengejar dunia. Dan 2 hal ini sangat jauh berbeda. Sebab penuntut ilmu, yang mengejar ilmu, yang rindu akan ilmu, yang memuliakan ilmu, itu ujung-ujungnya kemana? Semakin merendah. Apa kata pepatah? Sudah pepatah bahasa Indonesia. Padi, semakin berisi, semakin menunduk. Kalau semakin banyak isinya, semakin tunduk. Tapi kalau terus ke atas, terus ke atas, kayak boki-bodeng, tidak ada isinya. Kalau dicabut di dalam, ada ulat. Sifat ilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak ada yang takut merendah tunduk kepada Allah kecuali hanyalah para ulama.
Berarti orang berilmu, para ulama itu, mereka dengan ilmunya akan melahirkan khasyatullah. Semakin takut kepada Allah, semakin merendah kepadanya, semakin mencintainya, semakin mengharap hanya kepadanya, semakin takut kepadanya. Nah, ini berbeda dengan penuntut dunia, pencari harta, pencari kedudukan, memperbanyak dan memperbanyak saja. Kalla innal insana layatagha, kata Allah. Jangan sekali-sekali demikian. Sungguh manusia itu betul-betul tagha, lewat batas. Apa sebab? Ar-ra'ahu istaghna. Nachini kikalainna jaimi labimi poremi. Akhirnya apa? Lewat batas. Takabbur, lewat batas. Nakalupai kalian. Istaghna. Yang akhirnya semakin jauh, semakin menyimpang. Ingat kisah tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu buta. Orang buta. Orang apa lagi? Berpenyakit kulit. Apa lagi? Berpenyakit di kepala sampai rambutnya gugur. Penyakit yang dengan tiga penyakit ini mereka semuanya direndahkan sama manusia. Dan Allah ingin membala mereka. Allah ingin menguji mereka. Maka datanglah malaikat kepada yang berpenyakit kulit, demikian pula yang berpenyakit kepala. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Ini yang dua, ingat, dua ini dari awal permintaan malaikat, dari awal ujian sudah nampak apa? Ngoai. Sudah nampak dari awal. Itu tanda-tanda gagal sudah dari nampak dari awal. Istaghna. Mau banyak, mau lebih. Yang berpenyakit kulit, dia ingin apa? Hilang penyakit yang membuat orang merasa jijik dengannya. Tidak sampai di situ. Dia ingin apa? Kulitnya kulit terindah. Yang berpenyakit kepala bukan hanya sekedar mau hilang penyakit kepalanya, tapi ingin apa? Penyakit kepalanya sembuh dan rambutnya rambut terindah. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat disentuh, diusap, didoakan, sembuh. Dan diberi kulit kepala yang terbaik. Lihat ketika ditawarkan yang kedua, mau apa? Keduanya juga nampak. Nampak, ada yang mau onta, ada yang mau sapi. Beda dengan yang buta. Yang buta ketika ditanya apa?
Dia hanya ingin bisa melihat orang, selesai. Dia tidak minta saya ingin bisa melihat manusia dan jadikan mata saya mata yang indah. Tidak. Sekedar bisa melihat orang lagi. Permintaan hewannya apa? Kambing. Permintaan hewannya kambing. Tawadhu dia. Dan lihat hasilnya. Dua sahabatnya istaghna, taghah, lewat batas. Dia lihat dirinya sudah berlebihan, banyak hartanya, banyak ininya, lewat batas. Nakalupai kalian. Lupa betul sama dirinya. Padahal hebatnya malaikat mengingatkan dia supaya sadar. Lihat bagaimana malaikat ingatkan dia ketika yang punya onta sudah punya onta satu lembah. Satu lembah onta. Dari tahu berapa jumlahnya. Lembah itu gunung ini lembah. Tidak tahu berapa banyaknya. Yang punya sapi satu lembah, saat malaikat datang, di sini ujian sebenarnya di sini. Mau dilihat hasilnya sudah. Malaikat datang dalam bentuk apa? Orang miskin sama mereka dulu. Berpenyakit persis sama penyakitnya mereka juga. Persis sama penyakitnya mereka. Ditambah lagi, malaikat datang dalam keadaan merengek-rengek meminta, bersumpah dengan nama Allah. Diingatkan tetap jawabannya apa? Ini harta warisan turun-temurun ini. Dia lupa. Ada malaikat yang datang memberi. Lihat bahayanya itu istaghna. Menganggap dirinya jaminunku, pore maknak. Membuat manusia lupa. Taghah. Allah katakan kalla, sekali-sekali jangan manusia. Dan Allah tempatkan peringatan ini sebagai peringatan pertama setelah 5 ayat pertama turun dalam surah Al-Alaq. Ini ilmu besar bagi kita yang hidup di muka bumi. Waspadai sifat ngoah. Hidup hanya berhasrat untuk menambah dunia. Lupa akan akhirat. Lupa akan dirinya. Lupa akan maksud dia dicipta. Ini beda dengan ilmu. Kalau ilmu semakin dituntut, semakin kita tuntut, semakin kita pelajari, semakin kita pahami, memberi kebahagiaan, memberi kekuatan, semakin tunduk, semakin merendah, semakin menjadi hamba, semakin dia ingat. Semakin dia ingat akhiratnya, semakin dia ingat tujuannya hidup, semakin dia ingat agamanya, semakin dia persiapkan dirinya, semakin dia sadari dirinya banyaknya kekurangan, sedikitnya yang kita punya. La haula wala quwwata illa billah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dengan ilmu pandai juga melihat nikmat. Sedikit nikmat, besarnya ini nikmat. Sehingga semakin ditambah nikmatnya. Pandai bersyukur. Itu ilmu. Tapi kalau tanpa ilmu, yang muncul hanya apa? Hasrat, tamak, ngoah, keinginan terhadap dunia, kedudukan, harta, hancur agama kita. Ingat, peringatan pertama di surah ini. Peringatan akan bahaya pertama di surah ini. Kalla
Kalla ini kalimat ini kalimat zajr, rada'. Kalau kita lihat orang melakukan sesuatu, apa kita teriaki dia dengan kalimat supaya dia berhenti. Itu kalla. Kalla. Ini diantara makna kalla. Ada makna lainnya, tapi untuk di sini zajr, rada'. Ada bawa pisau, dia sudah kasih begini pisaunya. Apa yang kita teriaki? Itu kalla. Itu makna kalla. Kalla kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Manusia yang tagha. Allah ingatkan, jangan sekali-sekali wahai manusia. Waspadai betul bahaya ini. Bahaya yang mengancam kalian wahai manusia. Kalimat al-insan, kata manusia pakai alif lam. Jadi asalnya apa? Semua yang namanya manusia kena. Semua yang namanya manusia, saya, jamaah, tidak ada yang merasa aman masuk di sini. Hati-hati. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asal penciptaan manusia apa? Zaluman jahula. Zalim, bodoh. Karena itu jamaah, mengandalkan kemanusiaan kita untuk hidup tidak bisa. Kita perlu apa? Petunjuk Sang Pencipta. Kita perlu arahan imam yang menuntun kita, nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita perlu imam yang terus mengarahkan kita ke jalan yang benar, kitabullah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita perlu terus ilmu ini supaya kita tahu batasan-batasan jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya terus di atas jalan, kuat, tidak menyimpang, tidak melenceng. Kalau keliru, segera melakukan perbaikan. Dia tahu. Terus dia melangkah, mempercepat langkahnya. Dengan apa itu? Dengan Iqra, bacalah, belajar. Bismi Rabbik, dengan nama Rabb yang telah mencipta seluruhnya. Khalaqal insana min 'alaq, yang mencipta manusia dari segumpal darah. Kita mau selamat wahai manusia yang tercipta dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Baca, Tuhanmu itu sangat baik, sangat mulia. Di antara kebaikannya yang tak tertandingi, alladzi 'allama bil qalam, yang menyebar, memaparkan ilmu dengan pena sehingga terjaga ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di antara kemuliaannya yang tak tertandingi, mengajarkan manusia apa yang sebelumnya mereka belum pernah tahu. Itu nikmat besar. Pelajari kata Allah. Baca itu. Pelajari itu, pahami itu. Itu jalan kehidupan. Untuk apa? Menekan sifat kita ini supaya tidak melewati batas. Dan bersyukur kita terlahir setelah sempurna turun kitabullah. Ilmu tak tertandingi, ilmu yang maha sempurna, ilmu yang maha hebat, ilmu yang maha tinggi dari Dia yang maha mulia, maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Di bawah diajarkan oleh manusia yang paling sempurna dalam memberi penjelasan, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tinggal bagaimana usaha kita untuk belajar, terus belajar. Sebab itu kebaikan besar. Lihat bagaimana Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar,
Maka caranya Allah pahamkan dia tentang agama. Punairot ngitau pilajara ai tanda-tanda poren tu kebajikan lompo. Itu kebaikan besar itu. Kalau orang sudah mau belajar, mau menundukkan dirinya di atas ilmu, dalam belajar. Dan ilmu ini jamaah akan semakin mengangkat hamba ketika apa? Orang menuntutnya dengan merendah. Dia merendah sebab dia tahu tingginya ilmu, maka dia akan diajak naik oleh ilmu ke atas. Semakin dia ilmu, semakin merendah dia, semakin bersyukur, semakin diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang diberi ilmu diangkat berderajat-derajat lagi. Tapi kalau kita jauh dari ilmu, ini nih yang Allah ingatkan. Kalla. Sekali-sekali jangan wahai manusia, jangan kamu terlelaikan dengan perintah saya, Iqra itu. Ingat wahai manusia, manusia seluruhnya pasti akan tagha, lewat batas. Sebab asal penciptaan kita zaluman jahula. Hati-hati. Kita harus memiliki ilmu untuk menghilangkan kebodohan, sumber bencana. Kita harus memiliki ilmu yang dengannya lahir keadilan, yang dengannya lenyap kezaliman, sumber bencana pula. Kita harus terapi diri kita dengan ilmu sehingga lenyap kebodohan. Terus dengan ilmu lenyap kezaliman, muncul sifat keadilan. Adil dalam dirinya, dalam memilih, menetapkan, meyakini Allah satu-satunya yang disembah. Adil pada dirinya dalam mengikuti Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Adil pada dirinya dalam mengikuti petunjuk Allah Al-Quran. Dia tidak zalimi dirinya. Dengan apa? Keluar dari petunjuk Allah, keluar dari petunjuk Al-Quran, keluar dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak zalimi dirinya dengan kezaliman yang paling mengerikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dengan ilmu kita tekan kezaliman itu. Semakin dibentuk keadilan, semakin adil, sehingga dia bisa berbuat adil kepada sesama makhluk juga. Dia bisa berbuat adil terhadap dirinya, keluarganya, dan seterusnya, sehingga semakin selamat dari bencana dunia, alam barzah, akhirat, dan semakin kokoh di atas jalan kebahagiaan, jalan kenikmatan dunia, alam barzah, akhirat. Ini ilmu. Tapi kalau tanpa ilmu, langsung. Ingat, tanpa ilmu, walaupun belum ada ilmu salah. Tanpa ilmu, walaupun belum ada ilmu salah. Sebab asal kita apa? Tagha. Sifat manusia itu mau tagha, melampaui batas, nguai. Dongoki. Zalim apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau tanpa ilmu, ini yang berkembang. Ini yang berkembang. Tapi dengan ilmu dibersihkan ini, diperbaiki ini. Dan ilmu sejalan dengan apa? Potensi besar yang Allah berikan kepada kita, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir di atas apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Islam. Dalam doa yang Nabi ajarkan,
Asbahna, kalau sore, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sore ini kami berada di atas fitratil Islam, fitratil Islam, di atas fitrah Islam. Coba lihat, fitrah Islam. Jadi fitrah Islam, Islam adalah fitrah. Makanya ketika Nabi bilang semua lahir di atas fitrah. Fa'abawah, apa yang mengeluarkan dari fitrah? Kedua orang tuanya yuhawwidani, yang menjadikannya Yahudi, au yunassirani, menjadikannya Nasara, au yumajjisani, menjadikannya Majusi, penyembah api, kegelapan. Tidak disebutkan kedua orang tuanya menjadikannya Islam. Kenapa? Sebab Islam itu fitrah. Ini kita harus dengan ilmu dipupuk itu fitrah. Tapi ingat, ada sisi lain dalam penciptaan kita. Zaluman jahula. Ini bisa. Dalam diri kita apa? Ada nafsul ammarah bisu. Ada bahagian jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Ini harus dihadapi dengan ilmu. Bahaya betul tanpa ilmu. Luar biasa ini ayat. Surah Al-Alaq ini luar biasa. 5 ayat pertama, penjelasan tentang jalan keselamatan seluruhnya, lengkap dengan metodenya, caranya, uraiannya, niat sangat sempurna. Terus setelah itu 3 ayat setelahnya menjelaskan apa? Hal yang paling berbahaya bagi manusia. Kita sebagai manusia ini, kita sebagai manusia yang hidup ini, hati-hati istaghna, hati-hati lewat batas, menganggap diri sudah lebih, berhasrat saja, ngoai, hati-hati itu. Sebab akan mengakibatkan apa? Tagha, lewat batas. Nah, kelupai kainnya, lupa siapa penciptanya, berpaling dari petunjuk nabinya, keluar dari agamanya. Tagha, sangat mengerikan. Di akhir ayat yang 3 ini Allah berfirman, inna ila rabbika ruj'a, sungguh ila rabbika, kepada Tuhan engkau, ar-ruj'a. Ar-ruj'a kembali. Ruj'a ini kalau dalam bahasa Arab masdar dari raja'ah. Raja'ah punya beberapa masdar. Bisa bermakna marja', bisa ruju', bisa ruj'ah. Nah, di sini pakai ruj'ah. Sungguh ila rabbika, kepada Rabb engkau, ar-ruj'ah, kembalinya segala sesuatu. Dan cermati kalimat ila rabbika dikedepankan. Kalau asal susunan dalam bahasa Arab, innar ruj'ah ila rabbika. Kalau gitu, kalau asal susunan dalam bahasa Arab, sungguh kembalinya segala sesuatu ila rabbika, kepada Tuhanmu. Tapi dalam ayat ini Allah berfirman, inna ila rabbika, dikedepankan, ila rabbika dikedepankan. Sungguh kepada Tuhanmu, ar-ruj'ah. Supaya apa? Lahir makna pengkhususan, pembatasan. Hanya kepada Rabbmu, ar-ruj'ah, kembali. Tidak ada tempat kembali yang lain. Mau kembali kemana kita? Dan itu sangat masuk akal. Kembali kepada Rabb. Rabb apa? Yang mencipta kamu, yang menguasai kamu, yang mengatur kamu. Pasti kembali kepada Dia. Kita masih berada dalam ciptaannya, kita dalam pengaturannya, kita dalam kepemilikannya. Pasti kembali kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pengatur, Sang Pemilik. Jadi kita sekaligus diajar beriman terhadap hari akhirat
dan diajar ilmu untuk beriman kepada hari akhirat, adanya Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, pasti kembali kepadanya. Nah, sekarang cermati ilmu pendalamannya. Kalimat inna ila rabbika ruj'a didatangkan setelah apa? Peringatan besar Allah. Innal insana kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ini. Jangan sekali-sekali wahai manusia, aku coba-coba. Jangan wahai manusia. Innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu betul-betul melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Saat dia melihat dirinya sudah lebih banyak hartanya. Bagaimana Allah menyadarkan manusia? Ini dia kalimatnya. Inna ila rabbika ruj'a. Itu kalimat penyadar. Dan banyak sekali jamaah, sangat banyak ayat-ayat tentang hari akhirat itu ditempatkan untuk mengingatkan supaya hamba sadar. Sebab keimanan terhadap hari akhirat itu prinsip keimanan yang sangat luar biasa hebatnya dalam menyadarkan hamba. Itu keimanan terhadap hari akhirat. Bukan hanya dalam menyadarkan hamba. Saat hamba solat, keimanan terhadap hari akhirat. Jadi keimanan terhadap hari akhirat menjadi pendorong sangat hebat untuk beribadah. Dan sekaligus menjadi penghalang hamba untuk apa? Terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran. Kalau sudah terjatuh, keimanan terhadap hari akhirat mengembalikan hamba untuk sadar. Kalau saat beribadah, saat sholat, saat bersedekah, saat membaca Al-Quran, kalau keimanan terhadap hari akhirat dimunculkan, maka itu akan memperhebat ibadah. Akan menjadikan kita semakin ikhlas. Ini kalla apa? Inna ila rabbika ar-ruj'a, sungguh hanya kepada Rabb engkau ar-ruj'a, dikembalikan segala sesuatu. Kembalinya segala sesuatu. Baik, di sini terdapat ilmu besar. Kalau memang segala sesuatu kembali hanya, perhatikan kalimat hanya di sini. Kenapa hanya? Lihat, ini diantara maknanya. Kenapa hanya? Kenapa hanya kepada Allah? Kembalinya segala sesuatu. Itu di dalamnya terdapat ilmu untuk ikhlas dalam beramal. Sebab amalan pasti kembali kemana? Kepada Allah. Sehingga kalau amalannya bukan karena Allah, maka tidak akan terangkat. Mau kembali kemana? Hilang lenyap. Harus murnikan kepada Allah karena Allah. Sama dengan firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha, sungguh hanya kepada Rabb engkau al-muntaha. Al-muntaha, diakhirkan segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini menjelaskan bahwa segala amalan yang bukan karena Allah maka tidak akan sampai kepada Allah. Sebab semuanya berakhir kepada Allah. Berarti kalau bukan karena Allah, tidak akan pernah sampai. Jadi, inna ila rabbika ruj'ah, ini kalimat apa? Manfaatnya sangat banyak. Dia mempertakuti manusia yang lewat batas, melampaui batas, tenanisi kalena, lupa bahwa dia punya Rabb yang mencipta dia. Diingatkan, ayo.
Kalimat ini mengingatkan juga akan hari akhirat, bahkan dengan peringatan yang sangat hebat, lengkap dengan ilmu akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini sekaligus menjadi ilmu dalam mewujudkan keikhlasan, memperhebat ketulusan, menjaga niat harus kepada Allah, karena Allah. Kalau tidak akan pernah kembali, lenyap, sirna, tidak akan pernah terhitung, tidak akan pernah teranggap. Jadi harus hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah badan, ibadah harta, ibadah di masjid, ibadah di rumah, ibadah apapun, jadikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara." Ara'aita, khabarkan kepadaku, alladzi yanha, yang melarang. Ini dalam tafsir disebutkan Abu Jahal. Khabarkan kepadaku tentang dia yang melarang, abdan, hamba, idza shalla, ketika dia salat. Ini Nabi Muhammad. Ara'aita in kana 'alal huda, khabarkan kepadaku bagaimana kalau yang dilarang itu ternyata di atas petunjuk. Au amara bit taqwa, atau dia mengajak kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, terus bagaimana kalau yang melarang itu justru pendusta, lagi orang yang berpaling. Alam ya'lam bi anna Allaha yara, bukankah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mengawasi. Ini ayat-ayat ini pembahasannya tersendiri, menjelaskan tentang ilmu yang sangat penting dalam bersikap terhadap apa yang datang kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, dalam bersikap terhadap nilai-nilai petunjuk, al-huda, dan nilai-nilai takwa. Baik. Ya, cukup dulu ya. Jadi 3 ayat kita sudah selesaikan sampai ayat ke-10. Ayat yang tadi yang terbaca singkat, diterjemahkan, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian dulu. Subhanakallah walhamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.